Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani, mahasiswa PPG dalam jabatan, akan membuat video pembelajaran P5 tentang pemanfaatan sampah plastik menjadi sebuah produk. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, tolong Putra dipimpin doanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita tentang P5, Ibu mau absen terlebih dahulu ya nak. Kira-kira siapa yang nggak masuk dan yang nggak masuk ini kenapa? Agus Tommy, Aiko, Andika Dwi Saputra, Andika Sanjaya. Kenapa ini nggak masuk? Nggak ada keterangannya. Nggak ada. Aulia Fitriani, Pedi, kan kira-kira sudah rapi belum? Alhamdulillah, kelas ini rajin-rajin, rapi-rapi ya. Kita mulai materi kita tentang P5. Sebelum kita memulai materi kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya nak. Untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Silahkan berdiri. Dari P5. Silakan pengertian P5. Pengertian P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil belajar Pancasila. Peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Nah, ya, pengertian P5 di situ, proyek penguatan profil pelajar Pancasila
adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di situ peserta didik akan belajar menelaah ya tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Tahu P5? Ada lagu P5-nya loh, Nak. Bisa ya, Nak ya? Kita nyanyikan lagu dulu tentang P5. Pembelajaran P5 ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali dan mengidentifikasi sampah dan jenis-jenis sampah yang ditemui di lingkungan sekolah. Kemudian, peserta didik dapat mengemukakan dampak sampah bagi lingkungan sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya dengan mengolah sampah yang ada di lingkungan sekolah, diantaranya sampah plastik. Kita memasuki pengertian sampah. Sampah adalah apa di situ? Coba dikatakan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Dalam pengertian sampah ya, jadi sampah yang ada di lingkungan sekolah yang mungkin tidak berguna lagi. Kemudian sampah itu kita olah menjadi sebuah produk ya. Sampah itu kita buat, kalau di sekolah kita mencoba untuk membuat sampah plastik itu menjadi sebuah tas ya, Nak ya. Tas seperti ini kita olah sampah ya menjadi sebuah tas seperti ini. Ditinjau dari sumbernya, sampah itu berasal dari beberapa tempat. Yang pertama, sampah dari pemukiman penduduk. Ya, pada suatu pemukiman, biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Maksudnya ya, sampah ini ada di pemukiman kita lah, di lingkungan sekitar kita. Nah, dari sampah-sampah tersebut bisa kita olah, bisa kita pergunakan yang nantinya mungkin kita buat. Seandainya kurang sampah yang ada di sekolah ini, kalian boleh tambah di lingkungan rumah kalian ya. Kemudian yang kedua, sampah di tempat-tempat umum. Silakan kalian nanti ketemu sampah di tempat umum. Ya, karena itu kita mau pembuatan proyek dan perlu ya. Jadi boleh di tempat umum kalian ketemu sampah yang bisa kita olah menjadi sebuah produk ya, Nak ya. Sampah dari tempat-tempat umum itu dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyak orang berkumpul ya. Paham ya? Di sini ada jenis-jenis sampah. Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi dua ya, yaitu sampah organik dan anorganik. Ini yang sering kita temui ya, Nak ya. Sampah organik itu sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami, seperti makanan ya. Ini ada di gambar. Kemudian anorganik itu sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses,
baik itu botol-botol plastik, lihat ya, bekas-bekas minuman. Ini bisa kalian lihat di gambar. Kemudian apa sih dampaknya jika terjadi di lingkungan sekolahmu, khususnya di lingkungan sekolah kita, banyak sampahnya? Ya, di gambar ini. Dampaknya apa? Gimana dampaknya? Tidak enak dipandang mata, ya. Karena lingkungan itu harus bersih sesuai dengan ajaran Islam, ya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Makanya lingkungan kita harus dalam keadaan bersih. Salah satunya adalah dari sampah-sampah tersebut yang bisa kita manfaatkan dan kita olah menjadi sebuah produk. Ya. Selanjutnya, yang pertama adalah apa? Mengganggu keindahan. Kemudian yang kedua, Menimbulkan pencemaran dapat menjadi sumber penularan penyakit. kemudian yang ketiga, Menurunkan tingkat kenyamanan dapat akhirnya mengganggu berjalannya proses belajar mengajar. nah itulah dampak sampah yang ada di lingkungan sekolah kita, misalnya mengganggu keindahan, kemudian menimbulkan pencemaran yang dapat menjadi sumber penyakit, kemudian selanjutnya bisa amati gambar di bawah ini, gambar sampah yang mana yang sering ada di sekolah. Lihat, gambar sampah yang mana? Yang kuat. D. B apa D? D. Yang sering ada di sekolah kita adalah gambar yang D. bekas apa itu? Sedotan bekas apa? Minuman. Nah, inilah yang sering yang ada di sekolah kita. Pengolahan sampah plastik di sekitarmu. Ya, ada nggak? Proyek yang lainnya, karena kita menggunakan sampah-sampah plastik, jadi gimana kita mencari dulu sampah-sampah yang ada di sekolah kita, yaitu sampah plastik yang bisa kita buat nantinya menjadi seperti ini. Yuk, silahkan kalian boleh cari sampah yang kira-kira bisa kita olah seperti ini. Yuk, mari kita keluar. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan
pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Jadi dari sampah plastik seperti ini yang tadinya berserakan di mana-mana di sekolah kita pun ya, akhirnya bisa menjadikan sebuah produk ya. Ini kelompok 2, ini hasilnya ya dari sampah plastik ini, dan ini kelompok 1 hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, artinya kalian sudah bisa memanfaatkan sampah plastik yang tadinya tidak berguna bisa menjadi berguna ya. Tas ini bisa kita bawa ke pasar, bisa kita bawa main, bisa kita bawa kemana? Peladan cocok nggak? Iya, Bu. Ya, ya berguna. Paham ya nak ya? Setelah pembelajaran tadi ya tentang pembuatan sampah plastik hingga menjadi sebuah produk, kita akan ada refleksi. Yang pertama, berikut adalah beberapa refleksi tentang daur ulang sampah di sekolah. Daur ulang sampah di sekolah dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kemudian yang kedua, daur ulang sampah di sekolah dapat menghemat sumber daya alam yang terbatas. Kemudian daur ulang sampah juga dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan.
daur ulang sampah selanjutnya dapat merangsang kreativitas siswa dalam pengolahan sampah. Yang terakhir, daur ulang sampah di sekolah dapat menjadi budaya positif yang dapat dilakukan secara terus-menerus. Dari refleksi ini kalian sudah paham ya nak ya? Sudah paham pemanfaatan sampah, artinya sampah itu bisa kita daur ulang menjadi sebuah produk yang berguna. Artinya melatih ke kreativitas kalian ya dalam pengolahan sampah menjadi sebuah produk. Sebelumnya kita berdoa terlebih. Sudah paham semua ya nak? Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Artinya sebelum kita berdoa terlebih dahulu, silahkan Putra pimpin doa. Ya, langsung saja doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.